Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Aira Nur Hasanah, mahasiswi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 23101231200023 dalam mata kuliah Psikologi Belajar dan dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Dr. Iriani Rahmayani Yasmin SPSI MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori kognitif dan bagaimana implikasinya dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah untuk mendukung perkembangan siswa dan membantu siswa mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori kognitif. Teori kognitif merupakan teori yang memperhatikan peristiwa-peristiwa internal dan melibatkan proses berpikir yang kompleks. Dalam konteks pendidikan, teori kognitif berfokus pada bagaimana siswa berpikir, memproses informasi, dan memahami materi yang dipelajari. Teori belajar kognitif sangat relevan untuk layanan BK. Prinsip-prinsip seperti belajar aktif dan peran sosial memungkinkan konselor membuat lingkungan di mana siswa dapat terlibat aktif dalam proses konseling, meningkatkan keterampilan berpikir kritis mereka, dan memecahkan masalah mereka sendiri. Sebelum itu, saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan dan tantangan yang kita hadapi pada perkembangan zaman di masa ini. Perkembangan zaman saat ini telah membawa banyak sekali perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks pendidikan. Beberapa tantangan yang kita hadapi pada perkembangan zaman saat ini adalah yang pertama, perubahan dan perkembangan teknologi. Perubahan teknologi telah mengubah cara belajar dan mengakses informasi. Penggunaan alat digital seperti media sosial dan aplikasi pembelajaran mengubah cara individu memproses informasi dan membentuk pemahaman. Yang kedua, keterbatasan keterampilan sosial. Dengan semakin banyaknya interaksi melalui media maya, keterampilan sosial siswa seperti kemampuan berkomunikasi secara langsung, kemampuan bekerja dalam tim, dan empati semakin tergerus. Yang ketiga, globalisasi. Globalisasi menyebabkan siswa terpapar berbagai budaya dan nilai yang berbeda, yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat dan konflik nilai. Hal ini mempengaruhi cara siswa belajar dan berinteraksi dengan lingkungan. Selain itu, persepsi, nilai, dan norma yang berbeda dapat mempengaruhi cara individu memproses informasi dan membentuk pemahaman. Lalu, apa sih faktor dan penyebab permasalahan yang terjadi? Yang pertama, faktor perkembangan teknologi. Terlalu sering terpapar layar dapat mengganggu proses kognitif seperti perhatian dan memori jangka panjang, sehingga dapat menyebabkan gangguan pada fokus dan konsentrasi, serta mengurangi keterlibatan aktif dalam proses belajar. Selain itu, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengurangi waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain, yang penting dalam perkembangan sosial dan emosional siswa. Lalu selanjutnya, kurangnya keterampilan sosial dan emosional. Ketika siswa tidak belajar bagaimana mengelola perasaan mereka atau berinteraksi dengan teman sebaya, ini dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional mereka yang juga terkait dengan proses kognitif mereka. Lalu, apa solusi yang dapat kita terapkan untuk menghadapi masalah seperti yang kita sebutkan sebelumnya? Yang pertama, dengan peran orang tua dan guru. Orang tua dan guru memiliki peran penting dalam membantu siswa mengatasi permasalahan dan tantangan perkembangan zaman. Orang tua dapat memberikan dukungan emosional, membatasi penggunaan teknologi, dan mendorong anak untuk berbicara tentang perasaan mereka. Guru juga perlu memahami bahwa siswa tidak hanya membutuhkan pembelajaran akademik, tetapi juga membutuhkan dukungan sosial dan emosional. Lalu, teknik apa sih yang dapat kita terapkan dalam konseling kognitif? Yaitu Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Konselor dapat menggunakan pendekatan CBT untuk membantu siswa mengubah pola pikir negatif yang dapat mempengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Pendekatan ini sangat efektif untuk menangani masalah seperti kecemasan atau stres yang mengganggu konsentrasi dan kinerja akademik. Lalu, teknik yang dapat kita terapkan dalam CBT ini adalah yang pertama, identifikasi pikiran negatif. Teknik ini berfokus untuk mengenali pikiran-pikiran otomatis yang negatif atau tidak realistis yang dapat menyebabkan kecemasan, depresi, atau stres. Yang kedua, membangun self-talk positif.
dengan cara mengganti dialog negatif dengan yang lebih positif dan mendukung untuk meningkatkan perasaan dan motivasi mereka. Nomor 3, reframing. Teknik reframing membantu klien melihat situasi atau peristiwa dengan cara yang berbeda, mengganti sudut pandang yang negatif yang dapat menambah stres dengan cara pandang yang lebih konstruktif. Yang keempat, pelatihan keterampilan pemecahan masalah atau problem solving. Teknik ini melibatkan pengajaran keterampilan untuk menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang lebih rasional dan terstruktur, daripada reaksi emosional yang didorong oleh pola pikir negatif. Yang kelima, latihan relaksasi dan mindfulness. Teknik-teknik ini digunakan untuk membantu klien mengelola stres dan kecemasan dengan cara mengalihkan fokus dari pikiran negatif dan meningkatkan kesadaran akan saat ini. Tantangan zaman seperti tekanan, media sosial, dan kecemasan akan masa depan seringkali menyebabkan stres dan kelelahan mental. Dengan teknik mindfulness dan relaksasi, individu dapat belajar untuk meningkatkan fokus, untuk mengelola stres, dan mengurangi kecemasan. Nah, implikasi bagi layanan BK adalah pentingnya penyesuaian pendekatan yang lebih fleksibel dan personal, agar bisa mendukung proses belajar dan perkembangan individu secara efektif. Konselor perlu mengintegrasikan pendekatan kognitif dengan pertimbangan sosial, emosional, dan kultural untuk menciptakan layanan yang lebih holistik dan relevan. Selain itu, layanan BK dalam teori kognitif bisa lebih efektif jika diterapkan dengan mengkolaborasikan dengan teori lain sesuai dengan keluhan yang dialami oleh siswa. Terima kasih.